Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, ketemu lagi dengan Cak Anton, tukang membaca pengalaman orang. Ini masih melanjutkan tentang pengalaman yang kemarin yang belum selesai tulisannya. Memang sengaja saya baca pelan-pelan dan mencoba menikmati, mencoba memahami bersama-sama tentang tulisan yang dari alam rohani yang ditulis secara jasmani ini, sehingga kita semuanya bisa membaca tulisan itu. Jadi kronologinya ikut kronologi yang di depan, karena ini masih satu rangkaian buku yang didapatkan teman saya. Tidak berpanjang kata itu bisa panjang. Langsung aja kita meneruskan membacanya. Judulnya Lupis. Bukan lupis. Judulnya ada lupis enak. Oh iya. Itu penting sendoke. Oke, judulnya jenis-jenis alam buatan ilahi. Jenis-jenis alam buatan ilahi. Mungkin kita akan bertanya-tanya dengan judul ini. Ini alam-alam apa saja yang telah dibuat oleh ilahi. Nah, biar kita mengetahui alam-alam itu, dan alam-alam itu apakah sudah kita kenal sebelumnya atau tidak, atau kita sudah kenal tapi jarang memperhatikan jenis-jenis alam itu. Apakah alam itu sangat berpengaruh dengan kehidupan kita di alam semesta? Maka kita butuh mengenali seberapa dia mempunyai pengaruh di kehidupan kita. Yang penting kita kenal aja dulu tentang alam buatan ilahi. Dalam ini masih karyanya Mahar Majakan ini. Dalam rangka untuk lebih mengenal dan mendekat kepada alam-alam ilahi, kita bisa menggunakan berbagai teknik untuk menggapainya. Jadi untuk mengenal dan mendekat kepada alam ilahi, ya kita bisa menggunakan berbagai teknik untuk menggapainya. Tekniknya kayak apa? Masih belum tahu. Ya sebenarnya ada sih tekniknya. Tidak seluruh petugas Tuhan dapat menguasai kemampuan mendekat kepada alam. Wah, kalau sudah ada bahasa seperti ini, tidak seluruh petugas Tuhan dapat menguasai kemampuan mendekat kepada alam. Nah, kita bukan petugas, ya. Untuk mempunyai kemampuan mendekat kepada alam, ternyata tidak seluruh petugas Tuhan bisa ke sana. Lah kita yang menjadi orang biasa begini, kira-kira bisa enggak? Mungkin kalau melalui Tuhan yang sudah memperkenalkan ini, boleh jadi kita dikasih kemampuan itu. Nah, boleh jadi petugas-petugas yang sekarang juga lebih mengenali tentang alam-alam buatan ilahi. Ya, ini menurut pengalaman si Maha Mermajakan seperti itu. Tidak seluruh petugas Tuhan dapat menguasai kemampuan mendekat kepada alam. Apakah untuk mendekat kepada alam perlu ada kemampuan khusus? Kita teruskan.
Maha meremajakan pun bukan Tuhan yang telah dekat dengan alam. Loh, Tuhan yang maha meremajakan ini pun juga tidak dekat dengan alam. Hanya maha meremajakan ini mengambil sebuah langkah untuk dapat menuju ke sana. Jadi si maha meremajakan ini mengambil satu teknik atau langkah-langkah untuk bisa dekat ke alam. Ini yang bisa disampaikan oleh maha meremajakan. Ya boleh jadi alam-alam ciptaan Tuhan itu lebih dikenali oleh pengkonsepnya masing-masing. Untuk ke sana apakah butuh aturan tertentu sehingga kita sampai ke sana, apakah perlu minta izin kepada pengkonsep alam itu, ini masih belum tahu. Soal maha meremajakan ini hanya memberikan langkah untuk dapat menuju ke sana. Apakah langkah ini sudah sesuai dengan yang diinginkan oleh pengkonsep alam tersebut. Adapun langkah yang diambil adalah dengan menggali data atau informasi terhadap roh alam. Jadi untuk mendekati alam itu si maha remaja ini mengambil langkah yaitu menggali data dan informasi terhadap roh alam. Mungkin roh alam ini lebih dekat sama Tuhan kali ya, sehingga sana si maha remaja kan cuma mengenali roh alam itu dan menggali data di roh alam. Apakah roh alam juga menguasai dirinya atau belum? Kalau memang datanya roh alam menguasai dirinya, mestinya untuk sampai ke alam tersebut cukup kita terhubung dengan roh alam tersebut. Sehingga data-data tentang alam tersebut bisa kita dapatkan dari roh alam. Ini pengalamannya si maha remajakan. Apapun yang diungkapkan dan disampaikan oleh roh alam kemudian dijadikan sebuah catatan banyak. Jadi maha remajakan ini mungkin ketemu dengan roh-roh alam ya, mencoba membuat catatan. Tuhan bikin catatan lagi nih pengalamannya. Bikin catatan tentang informasi atau data yang dari alam yang disampaikan oleh roh alam. Suatu saat apabila ada yang mencoba ingin mendekat kepada alam, bisa menggunakan langkah yang telah dimulai oleh maha meremajakan. Mungkin kita harus bertemu dengan roh alam dulu, baru kita tahu alam tersebut. Karena roh alam itu membawa data dan informasi tentang dirinya. Tapi sampai saat ini informasi seperti ini kadang-kadang tidak penting buat manusia. Ya, tidak penting. Jadi konsep bahwa ciptaan itu harus saling mengenal, lita'arofu ya, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, tapi kita jarang mengenal. Ada bangsa malaikat, di bangsa malaikat ada suku-sukunya, tapi kita harusnya saling mengenal. Tapi ironisnya kayaknya ada konsep-konsep yang membuat kita tidak saling mengenal. Bahkan kita harus saling mengenal bangsa jin, tapi konon ceritanya kalau mengenal bangsa jin, konon ceritanya dianggap syirik. Nah, ini konsep-konsep seperti ini harusnya dibuang di muka bumi. Tuhan menciptakan ciptaan untuk saling mengenal, ya. Su'ubahu wa qabaila lita'arofu. Jadi untuk saling mengenal ya, berbangsa-bangsa yang bersuku-suku itu. Tapi kita di alam manusia aja nggak mengenal ya. Ada bangsa Indonesia, ada bangsa Amerika, ada bangsa Ethiopia, tapi kita belum melakukan itu. Ya, kita mengenal mungkin sekarang enak, ada alat teknologi, kita bisa mengenal mereka. Nah itu, harusnya kita juga harus mengenal bangsa iblis. Bangsa iblis. Biar kita tahu apa sih
pendapatnya bangsa iblis kepada manusia, apa sih pendapatnya bangsa iblis kepada jin, setan, dan malaikat, atau bagaimana pendapatnya bangsa jin terhadap Tuhan. Kita bisa mencoba menggali informasi itu. Nah, sayangnya ada sementara pendapat kita gak boleh ngomong di bangsa selain manusia, seakan-akan seperti itu, karena ada konsep yang kita dikatakan syirik kalau kita bercakap-cakap dengan bangsa lain. Harusnya kalau kita tahu rukun iman, ya di situ juga salah satu yang kita imani tentang bangsa malaikat juga. Kok gak ada ya rukun iman mengimani tentang alam iblis? Mungkin sudah diwakili dengan satu bahasa, ya beriman dengan yang gaib. Kalau kita tahu arti iman, mestinya harus kita tahu secara hati kita, karena konsep iman versi Rasulullah itu al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Jadi iman itu mengetahui dengan hati. Ada tiga di dalamnya iman itu ya. Mengetahui dengan hati, setelah mengetahui diucapkan dengan lisan, setelah diucapkan baru di situ kamu ada proses untuk menjalankannya. Wa amalun bil arkan, mempraktekkan atau melakukan secara perbuatan. Nah, ini yang nggak mesti dipahami oleh semua manusia. Kalau kita mencoba mengetahui dengan hati di mana malaikat itu jumlahnya berapa, ya ini kan masih konon ceritanya. Ya bangsa manusia itu paling sedikit dibandingkan oleh bangsa malaikat. Bangsa iblis itu juga lebih banyak. Ya, bangsa yang lebih sedikit diciptakan itu adalah bangsa manusia. Kita sudah diturunkan saat ini menjadi manusia, harusnya berterima kasih, karena untuk menjadi manusia itu butuh apa? Ini pilihan Tuhan, tapi ini nggak disadari oleh manusia bahwa kita dimasukkan ke bumi ini itu termasuk bangsa pilihan. Tapi yang seperti ini tidak disadari oleh kebanyakan manusia. Kita yang bangsa pilihan bisa hidup di bumi. Nah, di bumi itu ada satu misteri tersendiri, termasuk bumi ini satu ciptaan Tuhan yang sangat dirindukan oleh Tuhan, yang sangat didambakan oleh Tuhan. Makanya Tuhan memilih orang-orang yang bisa yang mendiami bumi ini agar bumi ini bisa mengendalikan alam semesta. Tapi ketika penduduk bumi tidak bisa tidak berjalan sesuai kodratnya, dia akhirnya menghancurkan bumi, maka alam semesta juga akan hancur. Logikanya seperti itu. Ya, suatu saat apabila ada yang mencoba ingin mendekat kepada alam bisa menggunakan langkah yang telah dimulai oleh Maha Meremajakan. Apa langkah Maha Meremajakan? Terhubung dengan roh alam. Nah, itu langkahnya si Maha Meremajakan. Aku akan membuka bagi roh alam untuk berbicara kepadaku. Aku akan membuka bagi roh alam untuk berbicara kepadaku. Dan aku meminta izin kepadanya. Jangan bayangkan, Tuhan meminta izin kepada roh alam. Baik banget si Maha Meremajakan ini. Dia enggak menjadi orang yang penyebar fitnah. Ya. Tapi dia meminta izin kepada roh alam untuk menyampaikan kabar yang aku terima kepada yang ingin mengenalinya. Jadi kabar dari roh alam tentang dirinya, ini si Maha Meremajakan juga minta izin kepada roh alam untuk menyampaikan kepada yang ingin mengenalinya. Di sini kalau ada bahasa kepada yang ingin mengenalinya, berarti masih banyak orang yang tidak ingin mengenalinya.
Bagi orang yang ingin mengenalinya, maka otomatis orang itu akan diberi kabar banyak dari roh alam lewat Maha Meremajakan. Berarti data dan informasi tentang alam ini juga dipegang oleh Maha Meremajakan. Harusnya kita juga terhubung dengan Maha Meremajakan, minta data atau informasi yang ada di alam. Selamat membaca. Jadi ini Maha Meremajakan mengucapkan selamat membaca. Jadi membacanya harus selamat. Ya, harapannya seperti itu. Makanya kata-kata selamat membaca berarti kalau membaca harus selamat. Ada yang membaca yang tidak selamat. Salah tangkap, ini membaca yang tidak selamat. Untung kita diucapkan oleh Maha Meremajakan selamat membaca. Harapannya kita selamat untuk membaca, tidak terjadi kesalahan pemahaman. Ingat, ucapan semacam ini harus kita analisa banget. Kan bukan bacalah. Nah, kalau bacalah mungkin di situ bisa nggak selamat. Makanya Maha Meremajakan mengucapkan selamat membaca agar bacaan kita menjadi selamat, tangkapan kita menjadi benar, tidak salah paham. Terima kasih Maha Meremajakan, engkau mencoba mengucapkan selamat kepada kami-kami ini yang sedang membaca. Lembaran selanjutnya. Roh alam langit. Roh alam langit ini menceritakan ya, saya mewakili. Kan tadi kan untuk bisa dekat dengan alam itu kan Maha Meremajakan kan ngasih jalan keluarnya, terhubung dengan roh alam untuk mencari data tentang alam yang sedang terjalaninya. Ya, ini roh alamnya, tentang dirinya kayak apa. Ini menjelaskan, saya mewakili seluruh ciptaan langit, dimintai sebuah keterangan tentang alam langit dan perkembangannya. Nah, ini menceritakan tentang alam langit dan perkembangannya. Alam langit diciptakan oleh Tuhan pada masanya. Alam langit adalah alam yang bisa dikatakan sebagai pijakan awal Tuhan untuk membuat alam yang lain. Jadi si ruh alam ini menceritakan begitu. Alam langit adalah alam yang bisa dikatakan sebagai pijakan awal Tuhan untuk membuat alam yang lain. Jadi dikatakan pijakan kayak apa sih? Apa? Pakem untuk membuat alam yang lain gitu ya. Jadi teknik membuat alam ya, awal-awal lihat alam langit ini, akhirnya Tuhan bisa membuat alam yang lain. Ya, pijakan-pijakannya semuanya ada di situ. Teknik-teknik membuat alam, nah, itu menjadi pijakan dasar Tuhan untuk membuat alam yang lain. Tuhan ingin mengembangkan diri dan mencari wilayah-wilayah yang dapat mengembangkan dirinya. Saya ulang lagi, Tuhan ingin mengembangkan diri dan mencari wilayah-wilayah yang dapat mengembangkan dirinya. Lah, Tuhan seperti ini ingin mengembangkan dirinya, ya salah satunya membuat alam dan mencari satu wilayah yang memang benar-benar untuk mengembangkan dirinya. Jadi pijakan awal memang di alam langit, baru Tuhan yang lain membuat alam, dan dalam rangka untuk mengembangkan dirinya ya bikin alam seperti itu untuk mengembangkan kemampuan Tuhan sendiri. Jadi Tuhan menciptakan sesuatu untuk mengembangkan dirinya, untuk mengembangkan kemampuan dirinya. Di sini bisa difahami ya.
perluasan wilayah Tuhan berawal dari langit tersebut. Perluasan wilayah Tuhan berawal dari langit tersebut. Tuhan menempati wilayah masing-masing. Aduh, bahasa seperti ini kalau diterangkan mungkin ada orang hanya terpaku dengan informasi sebelumnya. Kayak wilayah Tuhan cuma satu wilayah aja kan, Tuhannya cuma satu. Di sini dijelaskan Tuhan menempati wilayah masing-masing. Untuk memahami ini, saudaraku, kalian bisa melihat konten tentang asal usul Tuhan di sana biar kalian bisa memahami ini dengan baik. Kalau kalian nggak melihat asal usul Tuhan, seakan-akan kalau menerima pelajaran ini menjadi pusing kalian. Perluasan wilayah Tuhan berawal dari langit tersebut loh. Memang ada perluasan wilayah Tuhan. Ya mungkin Tuhan kan akan melakukan pengembangan di asal usul pengembangan dirinya, memecah dirinya di asal usul itu kan. Makanya otomatis itu butuh tempat. Tempat di sini bisa wilayah. Makanya dulu mungkin wilayah Tuhan cuman sedikit. Tapi ketika terjadi pembelahan itu, wilayah Tuhan perlu diperluas. Lah, langit ini menjadi pijakan. Ya, perluasan wilayah Tuhan berawal dari langit tersebut. Tuhan menempati wilayah masing-masing. Pembuatan langit tidak hanya disepakati atau direncanakan satu atau beberapa Tuhan saja. Pembuatan langit tidak hanya disepakati atau direncanakan satu atau beberapa Tuhan saja. Banyak Tuhan telah mensepakati pembuatan langit. Tuhan sangat bahagia dalam perluasan wilayah pengembangan dirinya. Untuk itu langit tidaklah asing bila berisi dengan ilmu-ilmu kemurnian Tuhan. Makanya di Al-Quran kan disuruh unduru mada fis samawati wal ard. Perhatikan apa-apa yang ada di langit. Nah, di situ berarti di langit itu penuh dengan ilmu kemurnian Tuhan. Wal ard dan di bumi. Jadi ya di bumi juga ada ilmu kemurnian Tuhan. Ah, makanya di satu keterangan ya pengalaman teman bahwa di langit itu sama ketika kamu mencoba berangkat di sana dengan kekuatan hati atau bagian dirimu yang pernah ketemu Tuhan dan kamu berjalan ke sana, maka kamu termasuk orang yang diundang oleh Tuhan untuk bertemu dengan Tuhan. Tuhan ternyata kalau lihat tulisan ini berada di wilayah-wilayah langit. Tuhan mempunyai tempat tersendiri kayak game di event. Nah, di sana. Apakah kalian kenal dengan game ini? Game ini disukai oleh orang-orang yang umurnya tua semuanya, karena di situ kan di event kan surga ya. Jadi disenangi oleh orang-orang yang sudah udur. Makanya sekarang saya undur diri dari The Heaven. Jadi pembuatan langit ini memang disepakati oleh banyak Tuhan. Tuhan senang dengan seperti ini. Karena mungkin Tuhan juga kepingin mengajarkan kemurnian, menunggu orang-orang yang datang ke langit. Ditunggu. Boleh jadi kamu ketemu Tuhan A, Tuhan B, Tuhan C di sana. Ya, karena ada beberapa maha di sana. Apakah kamu akan ketemu Tuhan yang Maha Suci? Apakah kamu ketemu Tuhan yang Maha Pencipta? Apakah kalian ketemu Tuhan yang Maha Adil? Ataukah ketemu Tuhan yang selalu merawatmu dan menjagamu? Di sana kayak seperti di Bondabandi Kediban Dadi, ketika kamu naik ke langit. Kamu kesedot Tuhan yang mana? Ya, di sana kita nggak tahu. Kita masuk wilayah Tuhan yang mana. Saat itu langit diisi oleh para Tuhan, para jalil dan petugas Tuhan. Baru tahu kan?
Saat itu langit diisi oleh para Tuhan, para jalil, dan petugas Tuhan. Nah, ternyata ketika ada informasi ini, ternyata langit itu sudah diisi oleh para Tuhan. Para jalil ini sosok pendamping Tuhan. Ya, tapi ini nggak saya jelaskan, terlalu ribet. Kalau kalian mau lebih mengenali ke sana, mungkin saya jelaskan. Jadi sebelum ada Tuhan, itu ada satu sosok yang membelah dirinya menjadi dua. Satu itu jalil, satu itu adalah belum dikatakan Tuhan dia. Membelah menjadi satu sosok, satunya jalil. Baru beberapa abad lamanya si sosok ini sudah berteman dengan jalil. Jadi jalil ini awal-awalnya sudah menjadi temannya Tuhan, teman. Tapi ketika sudah lama perkenalan itu, baru ada usulan dari jalil kepada yang satu untuk membelah menjadi sosok Tuhan. Nah, Tuhan belahan yang pertama kali adalah Maha Pencipta. Itu belah. Nah, baru ada Tuhan. Jadi ada sosok yang lebih tua daripada Tuhan. Masya Allah, yang seperti ini kalau kalian mendengar, mungkin kalian akan kacau. Saya sendiri awal-awal juga kacau, tapi saya mencoba percaya pengalaman teman. Ya, makanya di sini bahasanya adalah saat itu langit diisi oleh para Tuhan, para jalil, dan petugas Tuhan. Nah, banyak petugas Tuhan yang apakah itu dari manusia atau dari apakah dari malaikat atau dari bangsa yang lain, dulu awalnya ada di langit sana. Begitu saudaraku, saya sendiri juga wow, baru mengerti ini. Kalau di langit itu diisi oleh para Tuhan, para jalil, dan petugas Tuhan. Makanya ada satu perintah di Al-Quran, unduru madza fis samawati wal ard. Ini rahasianya. Kenapa kita diperintah untuk datang ke langit? Ini fi'il amar loh. Perintah Tuhan. Kalau kamu nggak pernah ke langit, maka ulaika ma'wahumun nar. Ada 4 golongan yang akan masuk di tempat kembalinya, ada neraka. Salah satu orang-orang yang tidak menghargai perjumpaan dengan kami. 2 adalah orang-orang yang kepingin puas dengan kehidupan dunia. Yang ketiga adalah orang-orang yang merasa aman dengan kehidupan dunia. Ya, yang keempat, orang-orang yang melalaikan ayat kami. Lah, ayat kami ini perintah ke langit. Sudah kalian datangi belum? Kamu ke langit. Kalau belum, kalian sudah tidak menjalankan perintah Tuhan. Kalau kalian tidak menjalankan perintah Tuhan, maka jangan harapkan kalian mendapatkan ilmu Tuhan secara murni. Maka yang akan kalian dapatkan adalah ilmu sampah yang tidak ada hubungannya dengan ketuhanan. Ilmu yang akan menjauhkan diri kalian dari ketuhanan. Ini berbahaya untuk kalian. Datang segera untuk ke langit. Kali aja kalian diundang oleh Tuhan. Karena konon ceritanya, siapapun yang mau datang ke langit, maka dia orang yang diundang kepada Tuhan, diundang untuk menemui Tuhan. Begitu sahabatku. Apakah kalian mau menyangkal? Sangkal aja. Ya, saya sendiri nggak perlu marah-marah ketika kalian sangkal. Saya hanya membacakan pengalaman teman. Dari pengalaman teman ini mudah-mudahan saya mengambil sisi hikmah, ilmu, dan pelajaran dari Tuhan. Saya pikir ini untuk membuka kita semuanya agar kita sering-sering datang ke langit. Kalau kalian sering datang ke langit, maka kalian akan menjadi temannya Tuhan. Sering loh, yang sering, dan diundang Tuhan. Ini yang mungkin ditunggu oleh Tuhan. Ada ayat-ayat Tuhan yang sudah turun sebelumnya, jarang dipahami. Ya. Mereka siapa ini? Para Tuhan, para jalil, dan petugas Tuhan. Mereka mengisi langit untuk melakukan pembangunan pula. Ingat, di langit ada pembangunan.
Sebelum ada bumi, di langit sudah ada pembangunan surga, sudah ada pembangunan neraka, mungkin ada pembangunan yang lain, mungkin ada gedung yang sudah bertingkat-tingkat di sana. Di sana di sisi keilmuannya memang jauh dari ilmu yang ada di dunia. Begitu saudaraku, ternyata mereka di sana juga melakukan pembangunan. Mungkin untuk berikutnya Tuhan melakukan ekspansi pembangunan. Ekspansi. Iya, pembangunan mungkin di dunia ini. Masing-masing Tuhan memberikan kreasi terhadap langit sesuai dengan gambaran atau keinginannya. Ingat, masing-masing Tuhan memberikan kreasi terhadap langit sesuai dengan gambaran atau keinginannya. Kalau kepingin kamu mendapatkan satu inspirasi, suka memberikan gambaran ke depan kamu. Begitu juga dirimu, gambarkan dirimu ke depan. Kamu mau menggambar apa tentang dirimu? Sudah kamu gambar mulai saat ini. Jangan pernah ada gambaran buram di depanmu. Maka ketika gambaran buram di depanmu, maka kamu ke depan berikutnya akan menjadi sampah kehidupan. Maka gambarkan dirimu menjadi gambar yang jelas di depan nanti. Beli gambaran yang sempurna, seperfect mungkin. Gambar dirimu. Sebagaimana Tuhan kalau menggambarkan dirinya ke depan ya. Untuk menciptakan bangunan-bangunan ini, Tuhan perlu menggambarkan apa-apa yang akan dibangun di langit itu. Tidak ada perpecahan di antara para Tuhan. Tidak ada perpecahan di antara para Tuhan. Satu Tuhan dengan yang lainnya saling menghargai kreasi masing-masing. Ini tidak ada perpecahan. Kalau perbedaan mungkin ada, ya, karena beda persepsi. Ingat, Tuhan bisa beda persepsi karena Tuhan mempunyai kemampuan masing-masing. Makanya Tuhan di sana saling berkreasi. Akan malu Tuhan bila ada Tuhan yang lain hanya melihat saja, tidak melakukan satu kreasi. Tapi juga ada Tuhan seperti itu ternyata. Tapi Tuhan yang seperti apa yang seperti itu? Maha mengatur, maha pemberi arah. Itu sukanya duduk-duduk aja dan mengamati temannya melakukan pelatihan. Padahal yang dilakukan ini ya latihan juga. Melihat orang latihan terus baru didudukin sampai selesai. Butuh latihan tidak yang seperti ini? Butuh latihan. Mengamati orang ini butuh latihan. Juga butuh rai gede juga. Orang yang lagi kerja kok kamu diam aja kan butuh rai gede. Ternyata rai gede itu adalah satu bekal untuk mendapatkan kemurnian ilmu Tuhan. Rai gede. Wis titike nanti gak robah golekno dhewe. Tuhan saling menghargai kreasi masing-masing. Garis bawahi. Kamu kan di konsep Tuhan, harusnya kamu juga menghargai kreasi teman-temanmu. Alam langit adalah alam kebahagiaan untuk Tuhan. Ini yang menceritakan siapa tadi? Roh alam langit. Alam langit adalah alam kebahagiaan untuk Tuhan. Langit sangat luas. Bentangan langit tidak dapat terukur oleh siapapun. Gurung ene sing rometeri langit, batas langit nanti kan belum ada yang tahu. Ya, belum ada. Ya, langit sangat luas. Bentangan langit tidak dapat terukur oleh siapapun. Bentangan langit. Langit tidak dibatasi dengan jumlah-jumlah lapisannya. Untuk sementara di Al-Quran cuma 7. 7 aja kamu jarang ke sana, apalagi dikasih tahu semiliar lapisan langit. 7 aja belum sampai ke sana. Padahal Rasulullah itu naiknya sampai lebih dari 7 di Sidratul Muntaha itu.
Tapi ini jarang dipahami juga. Konon ceritanya memang Rasulullah ditemui oleh Maha Suci itu di langit sab 9, tapi sudah terlanjur ada Tuhan yang mengatakan langit itu sab'a samawat, ada 7 langit. Kalau keterangan ini salah ya nggak apa-apa sih. Memang langit cuma 7, Rasulullah kan hanya ke apa di Sidratul Muntaha itu kan masih sekitar langit sab 7, ya gak apa-apa mempunyai pemahaman seperti itu. Dan pengalaman selama di rohani itu langit itu tak terbatas. Satu saat saya pernah bertanya kepada Tuhan, ya Tuhan, langit itu ada berapa? Di benak saya, kalau Tuhan bilang 7, maka Tuhan akan saya lecehkan waktu itu. Apa kata Tuhan? Sak kenekku. Aku gawe piro sak kenekku. Waktu itu mau saya lecehkan. Ecek-ecek Tuhan cuma membawanya 7 langit. Apakah enggak punya kemampuan untuk membuat langit lagi? Ternyata bahasanya Tuhan sudah membuat saya juga tercengang. Niat melecehkan Tuhan menjadi akhirnya dilecehkan sendiri saya. Gagal sudah. Ternyata Tuhan cerdas juga. Sudah membaca kemungkinan pertanyaan saya berikut. Ternyata belum sampai ke pertanyaan berikut, saya sudah dilecehkan sama Tuhan. Enggak dilecehkan, artinya ya enggak tahu, Tuhan ya punya harga diri juga ternyata. Ya mau langit tidak dibatasi dengan jumlah lapisannya. Bagi seseorang, ingat jumlah lapisan-lapisannya, berarti kamu dari sab 1, sab 2, sab 3, sab 4 itu ngikuti aja di Al-Quran dulu. Kan ada 7 langit. Kali aja di situ Tuhan bersemayam di antara langit-langit itu. Bagi seseorang yang mempunyai pola pikir yang dangkal, mereka akan menghitung jumlah lapisan langit. Bagi seseorang yang mempunyai pola pikir yang dangkal, mereka akan menghitung jumlah lapisan langit. Nek pitutok, berarti kita dangkal. Lah kenapa kok di Al-Quran hanya sab'a samawat? Ya, ada. Sebenarnya kan kita menggunakan di atas langit ada langit, di atas langit ada langit gitu ya. Tapi di Al-Quran begitu ya, sab'a samawat. 7 langit aja nggak pernah didatangi, apalagi saya kabarkan langit itu jumlahnya sampai 100 atau sampai semiliar, sebilion. Kalian malah bingung lagi nanti. 7 aja, kalau sudah sampai ke 7, mungkin kalian akan dikasih tahu tentang berapa sesungguhnya langit itu ada berapa lapisan. Ya mungkin jumlahnya tak terbatas. Bagi seseorang yang mempunyai pola pikir yang dangkal, mereka akan menghitung jumlah lapisan langit. Sedangkan bagi seseorang yang mempunyai pemikiran yang luas, dia akan melihat langit yang tiada batas. Hingga dia tidak sanggup menemukan di manakah ujung langit itu berada. Mereka yang mempunyai pemikiran yang luas tidak akan habis untuk mencari ilmu langit. Mereka yang mempunyai pemikiran yang luas tidak akan habis untuk mencari ilmu langit. Ilmu langit tidak akan pernah habis. Ya, begitu juga jangankan ilmu langit, ilmu bumi juga nggak pernah habis ya. Siapa yang menghabisi ilmu Tuhan? Ilmumu bagaikan setetes air di lautan. Kalau dibandingkan dengan ilmu Tuhan, begitulah sabda Roma Irama. Roma Irama ngikuti yang lain. Halo Bang Roma, apa kabar harimu? Engkau telah banyak mengabarkan kepada dunia tentang pelajaran-pelajaran Tuhan. Semoga banyak orang yang mau memahami syair-syairmu, walaupun syair-syairmu banyak yang mencontek dari ayat-ayat Al-Quran. Tapi itu bagus, itu cara menyebarkan agama dengan syair-syair.
Bang Roma Irama. Roma Irama. Roh manusia yang penuh irama. Ngapain kita sampai ke Roma Irama? Karena saya Oh, syair-syairnya tadi itu ya. Bahasanya kan ilmumu bagaikan setetes air di lautan dibandingkan dengan ilmu Tuhan. Itu salah satu syairnya Nabi Muhammad. Kalau nggak salah sih, maaf bagi penggemar Roma Irama Forza ya. Ya Forza. Tapi asik kok. Kalau ilmu Tuhan disyairkan itu akan lebih mengena. Ya, ilmu Tuhan disyairkan akan lebih mengena daripada disuruh membaca sendiri. Kalau dinyanyikan kan bisa hafal. Kali aja kalau hafal itu menjadi pedoman bagi orang yang menghafalkan syair-syair lagunya Roma Irama. Mereka yang mempunyai pemikiran yang luas tidak akan habis untuk mencari ilmu langit. Perjalanan ke langit sebenarnya perjalanan yang diinginkan Tuhan. Saudaraku, ada satu bahasa di sini. Perjalanan ke langit sebenarnya perjalanan yang diinginkan Tuhan. Tuhan mempersilakan bagi siapa saja yang ingin mengetahui tentang pengembangan diri Tuhan. Kamu datang ke sana, kamu tahu pengembangan diri Tuhan. Pengembangan apa? Kemampuannya. Kamu bisa menyaksikan kemampuan Tuhan di sana. Untuk sudah ada di ajaran agama, ada af'alullah, itu adalah pekerjaan Tuhan. Ya. Jadi sifatullah, pelajari sifat-sifat Tuhan. Di sini kamu bisa tahu tentang itu semuanya kalau kalian melakukan perjalanan di langit. Tapi kalian suka tergesa-gesa ketika melakukan perjalanan di langit. Masa 2 hari minta ke-7? Gimana bisa menguasai langit? Ya maunya ketemu 7 bah, nanti diulang lagi 1 saya nikmati. Yang penting kan ketemu Tuhan dulu. Ya nggak apa-apa sih. Tuhan lebih terbuka wawasannya apabila ada ciptaan yang mau mengamati dan mempelajari diri Tuhan. Ini informasi dari roh langit loh. Informasi dari roh langit yang didapatkan oleh Maha Meremajakan untuk diinformasikan kepada kita semuanya. Tuhan lebih terbuka wawasannya apabila ada ciptaan yang mau mengamati dan mempelajari diri Tuhan. Konon ceritanya menurut roh langit seperti itu. Di balik itulah Tuhan memulai rencananya terhadap langit. Roh langit dipanggil oleh Tuhan, hendak diberitakan rencana-rencana Tuhan terhadap langit tersebut. Roh langit dipanggil oleh Tuhan, hendak diberitakan rencana-rencana Tuhan terhadap langit tersebut. Berarti Tuhan sebelum merencanakan ini, Tuhan memberitahukan kepada siapa? Kepada roh langit. Apabila roh langit menyetujuinya, maka rencana Tuhan akan segera dijalankan. Tuhan mau merencanakan rencananya di dunia langit, ternyata harus mendapatkan persetujuan dari roh langit. Ini nampak Tuhan tidak mentang-mentang. Tuhan sangat menghormati ciptaan. Ya, apalagi ciptaan berupa manusia sangat dihormati sebenarnya. Tapi manusia jarang menghormati Tuhan. Jangankan menghormati, mengenali untuk bertemu dengan Tuhan aja disangkal. Itulah manusia. Rencana-rencana Tuhan terhadap langit itu adalah: 1. Pembuatan penghuni langit atau penduduk langit. Nah, ini rencana Tuhan. Yang minta persetujuan kepada siapa? Roh langit. Saya ini mau bikin
penghuni langit atau penduduk langit. Gimana? Setuju enggak? Oh, bagus, kayaknya itu lebih ramai. Mungkin disetujui oleh roh langit seperti itu. 2, pembangunan wilayah langit. Di dalam kurung ada pembangunan tempat penduduk langit, pembangunan alam. Jadi di alam itu ada juga di langit itu juga. Ya, pembangunan tempat penduduk langit. Jadi di sana ada penduduk langitnya. Pembangunan alam ya juga ada di pembangunan tempat-tempat Tuhan. Wow. Pembangunan tempat-tempat Tuhan. Sudahkah kalian pernah datang ke langit? Di sana kalian akan dikasih tahu di mana Tuhan berada. Ada tempat-tempat Tuhan di sana. Kalian bisa mengenali aneka Tuhan di sana. Apakah Maha Suci, Maha Pencipta, Maha Berencana, Maha Mengatur, dan Maha-Maha yang lain. Di sana ternyata Tuhan melakukan pembangunan di sana. Ini rencana Tuhan. Yang ketiga, pengangkatan roh langit sebagai penjaga langit. Jadi roh langit diangkat sebagai penjaga langit. Otomatis roh langit ini menjaga Tuhan juga. Ya tidak sih? Tuhan melakukan pembangunan tempat-tempat Tuhan di sana. Ada yang mempunyai pendapat bahwa Tuhan itu tidak bertempat. Dari mana kalian itu? Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tapi kalau Tuhan mau menciptakan ruang, boleh enggak dan menempati? Boleh aja. Tetap Tuhan tidak dibatasi walaupun Tuhan mencoba membangun tempat-tempat Tuhan itu sendiri. Nah ini wawasan yang sebelumnya itu maka itu akan menjauhkan diri kalian dengan Tuhan. Coba itu lebih kamu simpelkan, lebih kamu sederhanakan untuk memahami teori-teori tauhid. Teori tauhid itu semakin membingungkan kalian. Lebih disederhanakan. Cukup kamu bagaimana melakukan perjalanan ke langit dan cukup bagaimana Tuhan mengundangmu itu dulu. Jadi Tuhan jangan diterka-terka. Lebih baik kalian datangi dan mengenali Tuhan. Kalau kamu menerka-nerka ya sama juga kamu memikir Tuhan yang belum tentu seperti adanya. Lebih baik kalian datang ke langit dan kalian akan diundang oleh Tuhan, baru kalian akan mengenali Tuhan di sana. Seperti itu, saudaraku. Orang yang selalu belajar di ilmu tauhid semakin jauh dari Tuhan. Sampai membuat kasta-kasta di sana. Ilmumu seperti itu, sulit ketemu Tuhan, kurang mendalam ilmumu. Kenapa kamu menakut-nakuti teman-teman yang lain? Seakan-akan ketemu Tuhan itu sulit. Sudah terlanjur ada perintah sholat. Itu kan menyembah Tuhan. Jangan dipersulit untuk ketemu Tuhan. Wahai para saudaraku semanusia, kalian saudaraku semua. Apakah kalian ulama, orang biasa, tukang beca, kalian saudaraku semua. Karena ajaran dari Tuhan melalui Nabi Muhammad ya adalah ajaran rahmatal alam, tidak membedakan kepada sesama ciptaan atau sesama manusia. Tidak membedakan status, apalagi ada golongan tersendiri. Golongan ini hanya bisa kelompok yang hanya bisa ketemu Tuhan. Enggak ada ceritanya seperti itu. Di Al-Quran pun enggak seperti itu, saudaraku. Al-Quran itu siapa aja kepingin bisa ditemui oleh Tuhan. Nah, kalau seperti ini maka Tuhan fair. Kalian datang ke langit, siapapun kalian, apakah kalian seorang presiden, apakah kalian menjadi rakyat jelata, rakyat biasa, berhak untuk mengenali Tuhan. Karena untuk mengenali Tuhan tidak melihat status kalian. Semua diberi kesempatan untuk mengenali Tuhan. Kamu terlahir ke dunia ini, berarti kamu berhak untuk mengenali Tuhan kalian. Jangan dibikin orang-orang itu nggak bisa ketemu Tuhan. Jangan, saudaraku. Lebih belajar lagi. Semua diberi kesempatan untuk ketemu Tuhan. Lihatlah Al-Quran secara dalam dan teliti. Boleh kalian percaya dengan tafsir, tapi tidak terlalu mengimaninya. Karena tafsir itu masih kira-kira. Ya, makanya mufassirin itu seorang yang mengira-ngira. Itu berbahaya.
Orang yang mengira-ngira kalau perkiraannya itu tidak benar, apa yang terjadi? Itu menjerumuskan banyak orang. Untung di akhir kitabnya selalu mengatakan wallahu a'lam bissawab. Untung. Ya, hanya Allah Ta'ala yang mengetahui. Berarti kan tafsirannya belum tentu benar, hanya Allah Ta'ala yang tahu. Kenapa ini tidak kalian baca, sahabatku? Tidak kalian baca. Selalu itu yang dia ditulis oleh seorang mufassir. Wallahu a'lam bissawab. Dan hanya Allah Ta'ala yang tahu kebenarannya. Tapi kenapa isinya yang kalian anggap sebagai kebenaran mutlak, sementara mufassir mengatakan seperti itu. Jadi kalau kalian sampai terjerumus itu karena kalian sendiri. Jadilah orang analis, bukan orang plagiat, ya, tapi benar-benar analis. Dulu di perguruan tinggi kan menciptakan seorang konseptor, tapi saya dijejeli dengan ilmu literatur. Kalau jawabannya tidak sesuai dengan literatur, itu salah. Padahal katanya tujuan perguruan tinggi itu menciptakan seorang konseptor. Konseptor itu selalu melakukan pengamatan dan ada banyak hal yang dipelajari. Itu salah karena belum disahkan dalam satu ilmu keilmian. Nah, gimana? Berarti akhirnya saya menjadi sarjana plagiator. Iya. Dari sarjana plagiator yang lulusnya angel ya. Apalagi menjadi sarjana konseptor ya. Makanya kan akeh dokter plagiator. Karena sistem pendidikannya seperti itu. Ada referensi. Penemuan baru pun itu menurut dia baru. Ya. Padahal ya enggak juga sih. Kalau enggak ada tesis. Melok tok. Apa sih diomong buku percaya tok niku. Soalnya gara-gara apa yang referensi mana yang Anda ungkapkan tadi? Enggak ada referensinya. Kalau enggak ada referensinya kalian siapa? Menjadikan buku sebagai dasar. Iya, menjadi dasar. Jadikan langit sebagai sumber-sumber ilmu, dititipkannya ilmu-ilmu Tuhan. Ya Allah, ilmu Tuhan murni ternyata ada di langit. Di langit ada matahari. Itu masih di bawah, bukan di atasnya itu ya. Di bawahnya aja nyanyiannya sudah seperti itu. Di langit ada matahari. Apa tulisannya? Ya sembuh karo ya nanti. 5. Pemberian fasilitas bagi langit, juga penduduk langit, untuk datang kepada Tuhan. Ya Allah, enak men sebenarnya orang di langit ya. Pemberian fasilitas bagi langit, juga penduduk langit, untuk datang kepada Tuhan. Ini rencana-rencana Tuhan, gambaran-gambaran Tuhan yang diajukan kepada roh langit. Saat itu langit menjadi tempat yang disukai Tuhan. Penduduk langit diciptakan secara variatif dan mereka mengenal Tuhannya. Iblis mengenal Tuhannya itu termasuk penduduk langit dulu itu. Malaikat penduduk langit. Dan penduduk langit diciptakan secara variatif dan mereka mengenal Tuhannya. Mereka mengenal Tuhannya. Kalian belum tentu kenal sama Tuhannya seperti mereka-mereka yang ada di langit. Tuhan juga sangat cepat dan merindukan penduduk langit. Tuhan juga sangat cepat dan merindukan penduduk langit. Berarti ketika manusia mau ke langit, berarti manusia menjadi penyusup. Tapi ini tidak menjadi penyusup karena kalian menjalankan perintah Tuhan. Maka tanpa sadar kalian juga menjadi penduduk langit di sana. Kalau perlu difahami lagi, sebenarnya kalian juga ada bagian jiwa kalian yang menjadi penduduk langit. Makanya kadang-kadang sesama manusia kayaknya pernah ketemu ya, bisa ketemunya ada di langit. Ya.
Tuhan juga sangat cepat dan merindukan penduduk langit. Tuhan bahkan mendidik di antara mereka menjadi penduduk yang mempunyai keahlian. Ahli dalam membaca, ahli dalam menulis, ahli membangun, ahli pertanian, dan ahli berternak. Wow, ternyata seperti itu penduduk langit. Sudah diajarkan jauh-jauh hari. Iblis berarti ya membaca, menulis, ya membangun, ya bertani dan beternak. Makanya jangan heran iblis mempunyai hewan piaraan. Setan mempunyai hewan piaraan. Malaikat mempunyai hewan piaraan. Malaikat nggak tahu bertaninya kayak apa dia. Beternaknya kayak apa. Akhirnya ada hewan-hewan langit. Konon ceritanya naga. Itu termasuk hewan-hewan langit. Awal mula Tuhan membuat variatif ciptaan bersumber dari langit. Jadi aneka ciptaan itu semuanya bersumber dari langit. Awal mulanya. Nggak tahu ada bahan-bahan apa di langit di sana. Ya kan ada langit yang di situ tidak mempunyai hawa. Mungkin di situ ada bahan-bahan yang dibutuhkan oleh ciptaan berikutnya. Mungkin nggak semua langit juga ada hawanya, ada oksigennya. Boleh jadi seperti itu. Uji coba ciptaan yang diturunkan dari dunia Tuhan akan ditempatkan di langit. Jadi uji coba pertama ciptaan dari dunia Tuhan itu tempat awalnya apakah makhluk ini bisa diciptakan berlanjut. Nah, itu diuji cobanya di langit. Apakah kalian pernah diuji coba di langit? Ya, baru diturunkan ke bumi. Sebenarnya di langit tersebut terdapat tempat khusus untuk menguji coba ciptaan yang diturunkan di alam semesta. Berarti di langit ada tempat khusus untuk uji coba ciptaan sebelum diturunkan di alam semesta. Wow, baru tahu juga. Kadang-kadang kita nggak peduli, itu ilmu Tuhan, kita nggak perlu tahu. Ya ini loh manusia. Kalau kepingin tahu tentang ilmu Tuhan, Tuhan sendiri aja untuk mendekati keciptaan butuh ketemu roh alam dulu, baru untuk tahu tentang alam dan seisinya. Itu melalui roh alam. Tempat tersebut dijaga oleh Jibril. Jika ciptaan tersebut dapat beradaptasi dengan hawa ciptaan lain, maka Jibril akan mengantarkan mereka ke tempat yang diinginkan Tuhan. Jadi kita diciptakan dulu itu bisa beradaptasi dengan ciptaan yang lain. Kalau sudah turunkan di daerah Amerika, turunkan di Indonesia, turunkan di laut aja, turunkan di bla 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 bla. Tuhan berterima kasih kepada Jibril sebab Jibril ada seorang ciptaan yang lebih dahulu memahami keinginan dan rencana Tuhan. Makanya dia menjadi penyampai wahyu ya. Sebab Jibril ada seorang ciptaan yang lebih dahulu memahami keinginan dan rencana Tuhan. Maka tidak jarang Jibril dipanggil dan dijadikan petugas pelaksana tetap Tuhan. Baru tahu, itu pelaksana tetap Tuhan. Maka tidak jarang Jibril dipanggil dan dijadikan petugas pelaksana tetap Tuhan. Hingga banyak Tuhan mensepakati bahwa Jibril akan diangkat sebagai petugas dari bangsa malaikat yang akan menyampaikan kabar atau wahyu dari Tuhan. Oh begini ceritanya Jibril. Ini cerita singkatnya Jibril seperti itu. Ternyata Jibril ini sering membantu Tuhan dan akhirnya Tuhan berterima kasih Jibril ini dijadikan petugas Tuhan tetap dan disepakati oleh Tuhan yang lain untuk menjadi petugas Tuhan dari bangsa malaikat.
Jibril pada mulanya juga bertempat di langit. Jibril pada mulanya juga bertempat di langit. Termasuk penduduk yang penduduk yang handal termasuk ya. Dia diciptakan sebagai seorang penduduk langit. Komentar Tuhan terhadap catatan ini loh. Jadi dikomentari tentang ruh alam yang menceritakan dirinya dapat informasi atau data apa diceritakan seperti ini. Setelah itu baru dikomentari oleh para Tuhan. Komentar Tuhan terhadap catatan ini. Maha merindukan. Jangan sampai langit hanya dijadikan sebagai sebuah penglihatan yang memuaskan saja. Di langit ada banyak misteri yang belum tentu penduduk langit mengetahuinya. Tuhan yang telah menurunkan kemurniannya, pasti urusan-urusan Tuhan atau rahasia-rahasia Tuhan akan terbaca di sana. Datanglah ke langit bukan untuk mencari rahasia itu. Datanglah ke langit untuk mencari tahu tugas apa yang harus kalian jalankan di langit. Ingat bahwa langit itu sangat luas dan tidak ada yang mengetahui seberapa luas langit yang diciptakan. Ini Maha merindukan, komentari tulisan di atas seperti itu. Kita diharapkan untuk segera datang ke langit. Ya tidak untuk mencari rahasia. Ya kalau bisa kamu mencari tahu sebenarnya ada bagian dirimu yang menjadi petugas langit. Disadari atau tidak. Karena kalian menjadi penduduk pilihan di bumi. Ada bagian dirimu yang juga menjadi petugas langit. Tapi ini jarang tereksplor di dalam dirimu. Maha Pencipta. Dari komentarnya Maha Pencipta terhadap tulisan itu apa? Aku mengetahui langit. Tapi tidak hanya aku saja yang merencanakan langit itu. Pengetahuan tentang langit seharusnya diterjemahkan oleh banyak Tuhan yang mengkonsep langit. Penjelasan Tuhan satu dengan Tuhan yang lain belum tentu sama. Mereka mempunyai suasana berbeda-beda saat berada di langit, walau mereka berada di tempat yang sama. Mereka mempunyai suasana berbeda-beda saat berada di langit, walau mereka berada di tempat yang sama. Tuhan, ini juga kita baru tahu. Ya, baru tahu. Maha Pencipta aja yang menciptakan komentarnya seperti itu. Wow, sahabatku, ternyata kita baru tahu tentang informasi dari roh langit dan komentar dua Tuhan, Maha merindukan dan Maha Pencipta seperti itu. Kupas habis pengalaman temanku ini. Jangan sia-siakan pengalaman ini. Sudah turun ke bumi sehingga kamu tidak mencoba membuka tabir langit. Di sana tempat Tuhan, di sana tempat Jalil, di sana tempat para Tuhan, dan di sana juga ada penduduk langit. Kalau kita diajarkan Tuhan untuk lita'arofu, segera berangkat ke sana. Jangan sia-siakan informasi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.